Fundamentalis dipikir yang teriak-teriak demo di depan DPR itu Allahu Akbar, bukan itu. Mereka yang teriak itu apa yang sudah dikerjakan coba? Iya. Kalau ditanya satu-satu, nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother dan sister, selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan saya, Gasan Syaki Kalbak. Dan kali ini saya lagi di kediaman Pak Usama Hisyam. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik, baik sehat. Dan kemarin baru pemilihan jadi ketua umum kembali ya Pak ya, untuk periode yang kedua. Ketua umum Parmus yang kedua lah. Bagaimana sih Pak perasaannya dipilih secara aklamasi? Ya, saya sebetulnya situasi dan kondisi ketika muktamar itu saya memang sudah jauh sebelumnya sudah berpikir tidak akan maju kembali sebagai ketua umum karena faktor-faktor kesehatan ya, faktor-faktor kesehatan dan situasi dan kondisi yang memerlukan saya lebih fokus pada sektor usaha lah, sektor usaha saya karena situasi COVID segala macam, sehingga butuh saya fokus pada sektor usaha. Namun ketika muktamar berlangsung, dalam sesi pemandangan umum wilayah, seluruh wilayah peserta muktamar ini se-Indonesia dan pengurus kabupaten kota mendaulat saya untuk tetap menjabat dan dicalonkan kembali, ditetapkan kembali sebagai ketua umum secara aklamasi. Saya agak terkejut karena saya berharap ada calon lain yang muncul yang bisa menggantikan saya. Ketika saya memberikan jawaban, saya sudah memberikan gambaran. Sebetulnya tidak ada alasan prinsipil yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mendaulat saya kembali sebagai ketua umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bagaimana para sahabat Nabi menentukan pilihan penggantinya ya. Saya waktu itu ada 8 pertimbangan bagaimana memilih seorang pemimpin pada era Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama tentu karena ini organisasi sudah ditetapkan sebagai organisasi dakwah, ya organisasi bukan sekedar ormas tapi ormas dakwah, tentu membutuhkan figur yang memiliki keilmuan, terutama ilmu di bidang keagamaan yang mumpuni keilmuannya yang luas, dan saya merasa saya belum pada tempatnya untuk itu. Yang kedua kesalehan ya, kesalehan yang kira-kira kesalehannya memang bisa menjadi contoh bagi semuanya ya, orang-orang yang saleh. Yang ketiga dari sisi keberanian ya, keberanian dalam mengambil keputusan itu harus juga menjadi contoh. Yang keempat kedermawanan ya, kedermawanan bagaimana dia seorang yang dermawan, yang tentu untuk menjadi orang dermawan juga dia harus memiliki banyak dana ya, sumber dana yang cukup untuk mendukung kegiatan dakwah organisasi. Kelima juga nazab ya, nazab itu apalagi namanya turunan, garis keturunan ya. Benar. Garis keturunan dia harus jelas ya Pak. Darah biru dan sementara saya ini seorang aktivis pergerakan Islam yang biasa saja ya. Yang muncul dari kader di bawah mengikuti sampai 21 tahun ngikutin organisasi ini sampai saya terangkat sebagai ketua umum ya. Saya pikir 1 periode itu sudah cukup ya untuk mengembangkan sampai poin yang ke-8. Saya bilang nggak ada salah satu dari poin-poin tersebut yang mendekati saya. Kalaupun ada itu subjektif, pertimbangan subjektif dari teman-teman. Oleh sebab itu coba dicari lagi. Tetapi para ustadz, para manajer dakwah semua daerah tetap ketika pemilihan meminta saya, memilih saya tetap untuk menjadi ketua umum ya. Akhirnya saya pikir karena ini sudah amanah, ya udah semata-mata untuk kegiatan dakwah ilallah untuk mencapai ridho Allah ya saya terima. Iya Pak, untuk periode pertama yang Bapak jalanin ketika tahun 2015 sampai 2020
Pencapaian apa yang pernah Bapak lakukan Pak untuk Parmusi Pak? Ya, capaian itu semestinya dilakukan oleh seluruh pengurus, bukan capaian saya, tapi pengurus harian Parmusi yang periode kemarin itu ya, 2015-2020, karena tanpa pengurus, terutama di tingkat wilayah dan daerah, juga ketua umum ini tidak ada artinya. Kaki tangannya ketua umum ini yaitu para pengurus yang bekerja bergerak sehingga bisa mencapai hasil yang kita rasakan sekarang. Satu yang sangat dirasakan adalah berubahnya orientasi Parmusi dari semula political oriented menjadi dakwah oriented, politik peradaban, dari politik kekuasaan menjadi politik peradaban. Politik peradaban ini untuk dakwah Islamiyah, bagaimana membangun peradaban umat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Madinah, dari dakwahnya sampai kemudian beliau berkuasa sebagai pemimpin ya di Madinah. Itu yang pertama, yaitu perubahan orientasi, paradigma baru dari political oriented menuju dakwah oriented. Yang kedua, sifat Parmusi menjadi inklusif. Yang dulunya eksklusif, tertutup ya. Parmusi itu menjadi pendukung salah satu kelompok politik, golongan politik. Sekarang sejak kepemimpinan saya 5 tahun lalu itu, saya buka political orientednya sudah kembali kepada dakwah dan sifatnya inklusif. Jadi dia menjadi connecting Muslim, pemersatu umat. Siapapun, warna bajunya apapun bisa menjadi pengurus dan berdakwah bersama Parmusi. Itu inklusivitas ini menjadi penting. Saya kira itu capaian yang bisa dirasakan oleh mereka. Dan yang ketiga, hasil konsolidasi, kita berhasil menyusun sebuah manhaj dakwah yang disebut manhaj dakwah Gerakan Desa Madani. Gerakan dakwah Desa Madani ini ada 4 pilar: pilar peningkatan iman takwa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan sosial, dan peningkatan pendidikan. Periode sekarang, periode lalu, nilai-nilai fundamental gerakan dakwah ini sudah kita letakkan. Periode ke depan ini tinggal melaksanakan gerakan dakwah Desa Madani itu sampai bisa berjalan di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana Parmusi ke depan ini Pak? Ada target apa untuk 5 tahun ke depan Pak? Parmusi ke depan, kami ingin menjadikan Parmusi sebagai organisasi yang sangat fundamentalis ya. Oke. Organisasi yang fundamentalis dalam arti benar-benar melaksanakan dakwah ilallah. Fundamental itu bukan berarti orang teriak-teriak takbir di jalan demo, bukan. Tetapi sebuah organisasi fundamental kalau dia sikap, perilaku, akhlak para kadernya itu, perjuangan para kadernya itu mampu mengubah peradaban umat dari yang tadinya tidak mengenal, apalagi Islam, menjadi mengenal Islam secara benar-benar, baik secara fikih, ibadah maupun secara tauhidnya terutama, termasuk nanti muamalahnya. Itu fundamental. Pemahaman orang terhadap fundamentalis itu keliru. Fundamentalis dipikir yang teriak-teriak demo di depan DPR itu, Allahu Akbar. Bukan itu. Mereka yang teriak itu apa yang sudah dikerjakan coba? Iya. Kalau ditanya satu-satu, nggak jelas. Tapi cuma ikut-ikutan doang. Tapi dai-dai Parmusi di daerah-daerah ini anak-anak fundamental semua. Benar. Dia digaji nggak digaji, dia bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengislamkan umat Islam. Itu yang dibilang fundamental. Benar. Nah, bagaimana Parmusi melalui program dakwah Desa Madani ini menjadi organisasi yang fundamental sehingga kehadirannya bermanfaat bagi umat. Benar. Untuk membentengi akidah umat dengan berbenteng di hati umat. Itu yang sekarang kita lakukan. Akan ada generasi mudanya juga ya Pak ya pastinya? Ya, insya Allah generasi muda kita kembangkan. Dengan kita sudah ada generasi muda Parmusi. Kemarin putusan kita dalam rapat pengurus harian akan mendirikan persaudaraan mahasiswa Muslim Indonesia.